fikihnya, ajarannya sering malah diinjak-injak. Bukankah kita hidup di satu zaman di mana tuntunan sudah menjadi tontonan, dan tontonan sering dianggap sebagai tuntunan? Satu hari, tokoh besar bernama Imam Hasan al-Basri tengah berjalan di pasar kota Basrah. Datang seseorang lalu bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq," wahai Abu Ishaq, panggilan buat Imam Hasan al-Basri. Katanya dalam Quran itu, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku akan penuhi permintaanmu. Begitu janji Allah dalam Quran. Lah kami ini, kata si orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Sudah banyak kali kami memohon kepadanya. Wah, kok sampai sekarang doa kami nggak dijawab-jawab, nggak pernah dikabulkan. Ini bagaimana? Katanya berdoa, aku kabulkan. Sudah lama kami berdoa, kenapa nggak pernah dikabul-kabulkan? Apa doa kami salah pasang? Apa Tuhan pas kebetulan nggak dengar? Atau bagaimana ini? Imam Hasan al-Basri senyum lalu menjawab, "Ya ahlal Basrah, hai penduduk Basrah, hatimu mati. Dari hati yang mati, bagaimana mungkin doa akan terjawab? Tidak ada getaran yang menyebabkan channel kepada Allah itu nyambung. Tidak ada. Dari hati yang mati, doa tidak mengeluarkan getaran untuk sampai kepada aras. Hatimu mati, maka doamu tidak dikabulkan." Kita renungkanlah jawaban ini. Sederhana, doa tidak didengar Tuhan, permohonan tidak dikabulkan olehnya. Tapi kalau kita mau menukik kepada renungan yang lebih jauh, kemalangan apa yang lebih besar selain daripada kalau Allah sudah berpaling kepada kita dalam hidup ini? Permohonan tidak didengar, doa tidak dikabulkan, Allah sudah masa bodoh dengan kita. Kemana lagi langit tempat kita bernaung? Kemana lagi bumi tempat kita berpijak? Kalau Allah sudah berpaling dalam hidup ini kepada kita, itulah kemalangan yang paling besar dalam hidup ini. Sementara kita berleha-leha, menurut kita kemalangan itu kehilangan jabatan, kemalangan itu kehilangan harta benda, kemalangan itu adalah kehilangan orang yang kita sayangi. Allah berpaling dalam hidup kita, tidak pernah kita melakukan evaluasi. Nah, apa yang menyebabkan hati itu jadi mati sehingga tidak ada getaran yang nyambung ke aras, yang mengakibatkan Tuhan berpaling dari kita? Doa tidak lagi didengar, permohonan tidak lagi dikabulkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan hati jadi mati sehingga doa tidak terangkat. Imam Hasan al-Basri menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan hati menjadi mati. Tidak ada lagi getaran yang mengantarkan doa ke aras sehingga Tuhan pun berpaling. Yang pertama, kata beliau, "Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqah." Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kenal. Siapa pencipta alam semesta? Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, sungai? Allah. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa pengatur segala-galanya? Allah. Sholat apa tidak? Tergantung kebutuhan. Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan.
Bukankah simpel bahwa Fatihah saja mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tertibul kalimat, na'budu dulu baru nasta'in. Kalau na'budu terlaksana, nasta'innya pasti top chair. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau ibadah beres, pertolongan pasti datang. Doa didengar, permohonan dikabulkan, munajat pun diterima. Kenapa? Na'budunya beres, maka nasta'innya nikmat. Tidak diajarkan kita iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, tapi na'budu dulu, baru kemudian nasta'in. Kalau hati tidak mau mati, janganlah pengenalan kita kepada Allah tidak diiringi dengan pendekatan kita kepadanya. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Logika saja. Mau dekat dengan presiden, ikuti peraturan yang dibuat oleh protokolernya presiden. Mau dekat dengan gubernur, ikuti peraturan yang disusun oleh protokolnya gubernur. Tidak bisa mau dekat dengan gubernur bikin peraturan sendiri. Mau dekat dengan Allah bikin metode sendiri, dengan jalan ngelamun, duduk madep ngidul, bengong 4-5 jam, lalu mau dekat dengan Allah. Mau dekat dengan Allah, ikuti cara yang sudah diatur oleh Allah melalui utusan-utusannya, bukan dengan cara membuat sesuatu sendiri. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran, kamu dengungkan Al-Quran, kamu sanjung Al-Quran, walam ta'malu bih, tapi isinya, ajarannya tidak pernah kamu laksanakan. Isinya, ajarannya sering malah diinjak-injak. Bukankah kita hidup di satu zaman di mana tuntunan sudah menjadi tontonan, dan tontonan sering dianggap sebagai tuntunan? Bukankah kita hidup di satu masa di mana orang yang jujur dikhianati dan pengkhianat malah diberikan amanah? Bukankah zaman ini sudah terjadi pergeseran nilai yang sedemikian rupa? Kita baca Al-Quran, kita musabakohkan pula bacaannya, tapi isinya, ajarannya tidak pernah kita laksanakan, bahkan nyaris sering kita injak-injak. Hati jadi mati. Sama dengan kalau kita dikirimi surat oleh seseorang yang sangat kita kagumi. Kita baca surat itu siang malam, kita ceritakan kepada orang, saya dikirimi surat oleh orang yang sangat saya kagumi. Tapi perintah yang ada dalam surat itu tidak pernah kita laksanakan. Saya percaya betul yang kirim surat mesti marah. Kau baca itu penting supaya kau ngerti apa isinya, tapi setelah kau ngerti, mbok ya laksanakan. Begitu Al-Quran diturunkan kepada kita, kamu baca Al-Quran, tapi isinya tidak pernah kamu amalkan. Bagaimana hati tidak akan menjadi mati karenanya? Pemirsa TV7 yang berbahagia, yang ketiga penyebab hati itu menjadi mati, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi tidak pernah kamu bersyukur kepadanya. Ikan Tuhan di laut itu tiap hari diciduki, tapi Tuhannya diabaikan. Tidak pernah sesaat pun dalam hidup ini nikmat Allah pernah berhenti. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri. Dari sekian nikmat yang kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya, Tuhan cuma minta syukuri nikmat itu. Kalau kau syukuri, aku tambah. Kalau kau ingkar, azabku itu pedih. Tiap hari kau makan nikmat Tuhanmu, akaltum ni'mata rabbikum. Kau makan nikmat dari Tuhanmu, walam tashkurulah, tapi kepadanya kamu tidak pernah bersyukur.
baik syukur dalam bentuk ucapan, lebih-lebih syukur dalam bentuk perbuatan. Karena kalau syukur ucapan semua bisa, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, puji syukur, terima kasih Tuhan. Tapi perbuatannya sering tidak sinkron dengan ucapannya. Kalau saya diberikan harta oleh Allah, mulut saya tidak pernah berhenti, alhamdulillah Tuhan, terima kasih dikasih harta. Tapi pelitnya 17 setan, rasanya orang itu baru syukur perbuatan, baru syukur ucapan, belum syukur perbuatan. Karena syukur perbuatan artinya mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu. Allah memberikan harta kepada saya. Apa yang Allah kehendaki dengan menggunakan harta ini? Bagaimana kehendak Allah tentang penggunaan harta ini? Allah memberikan jabatan kepada saya. Apa yang Allah kehendaki dengan memberikan jabatan ini kepada saya? Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya. Itulah syukur yang sebenarnya. Ini yang keempat. Yang kelima, penyebab hati itu jadi mati. Qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kamu yakin, kamu percaya, kamu tahu betul hidup akan berakhir dengan kematian. Namun kau tidak pernah mempersiapkan diri untuk itu. Baik menghadapi kematian maupun menghadapi yang lebih penting sesudah kematian. Karena mati pada dasarnya sebuah peralihan dari sebuah tahap kehidupan kepada tahap kehidupan yang berikutnya, bukan akhir. Bahkan saya lebih cenderung mengatakan mati adalah istilah yang digunakan bagi orang yang sedang hidup. Sipulan mati itu kan kata yang hidup, yang mengalami sedang pindah ke alam lain. Jadi tidak ada alasan hidup sulit bener, mending mati habis urusan. Tidak selesai sampai di situ, tidak selesai urusannya. Hidup terus berlanjut di alam barzah, terus berlanjut di alam mahsyar. Ini satu perjalanan panjang. Seperti kita akan berangkat keluar kota yang jauh, tentu kita harus menyiapkan bekal. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang kita bawa. Kalau Anda akan berangkat jauh, tidak bawa bekal berangkat juga, itu kan nekat sama namanya. Sampai ke tujuan belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Kenapa? Tidak ada bekal kok berangkat. Begitulah kita sebagai manusia, hamba Allah. Perjalanan panjang, belum siap bekal, belum cukup ibadah kita, sudah datang saat kematian. Tentu artinya belum punya bekal sudah berangkat. Alamat sengsara di jalan karena bekal tidak ada. Inilah Ramadan, di mana kita antara lain menyiapkan bekal-bekal untuk menghadapi hidup sesudah kehidupan yang